Hai guys, kembali lagi di Matthew. Kali ini kita akan menjelaskan matematika kelas 6 SD edisi revisi 2018. Pada bab ini kita akan menjelaskan tentang bilangan bulat atau yang dilambangkan dengan huruf Z. Bilangan bulat atau yang disingkat dengan bilbul adalah bilangan yang bernilai bulat. Bilbul ini terdiri dari bilangan bulat positif yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 hingga tak hingga. Ada juga bilangan bulat negatif, yaitu min 1, min 2, min 3 hingga min tak hingga. Bilangan bulat negatif ini bisa disebut negatif, minus, atau min. Itu sama saja. Dan ada juga bilangan bulat 0 yang pastinya hanya nilai 0. Nah, lebih jelasnya kita lihat, ini ada garis bilangan. Pada garis bilangan ini, kita lihat ada menunjukkan bilangan bulat positif dimulai dari angka 1. Nah, semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar untuk bilangan bulat positif. Nah, untuk bilangan bulat positif ini juga dinamakan juga bilangan asli. Untuk bilangan 0, ini itu sebagai pembatas antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif semakin dia ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Bilangan bulat negatif ini ditandai dengan tanda minus seperti ini, dimulai dari min 1 hingga min tak hingga. Nah, untuk bilangan yang dimulai dari angka 0 hingga tak hingga yang arahnya ke kanan itu dinamakan bilangan cacah. Bilangan cacah ini dimulai seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu dinamakan bilangan cacah. Seperti itu. Selanjutnya mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat pada tabel biru ini. Untuk A minus B sama dengan A tambah minus B. Untuk A minus B jadi A tambah B. Kenapa? Karena jika minus ketemu dengan minus maka akan menjadi positif. Nah, untuk min A dikurang B sama dengan min A tambah min B. Untuk min A dikurang minus B, maka hasilnya min A tambah B. Seperti itu. Nah, ini ada kasus yang kita ambil di dalam buku itu. Dalam buku paketnya. Bilangan 6 atau positif 6 artinya maju 6 langkah ke depan dari 9. Maka artinya anak ini mulai dari angka 9, maka maju 6 langkah. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Maka berhenti di angka 3. Nah, berarti nilainya 3. Nah, untuk perhitungannya kita lihat. Karena ini dari 9, maka 9 karena dia ke arah kiri, majunya dari ke arah kiri artinya mundur, maka dikurangi 6 langkah. Jadi hasilnya adalah 3. Maka sama hasilnya. Lalu untuk lebih memperjelas yang ada di dalam kotak biru itu, ini ada contoh perhitungan untuk misalnya 2 min 3, maka 2 tambah min 3 sama dengan min 1. Untuk 5 dikurangi min 8 sama dengan 5 tambah 8 sama dengan 13. Nah, karena minus ketemu minus, maka hasilnya positif, jadinya penjumlahan. Jika minusnya lebih besar, maka ini hasilnya juga negatif. Nah, untuk min 2, min 4, maka min 2 ditambah min 4 hasilnya min 6. Untuk min 1 dikurangi min 5 sama dengan min 1 tambah 5 hasilnya 4. Karena minusnya lebih kecil daripada positif, maka hasilnya pun positif. Selanjutnya kita bahas mengenai operasi perkalian dan pembagian. Di dalam tabel biru ini terlihat untuk lebih mempermudah teman-teman. Untuk positif dikali positif hasilnya positif. Untuk negatif kali negatif hasilnya positif. Untuk positif kali negatif dan sebaliknya negatif kali positif maka hasilnya adalah negatif. Sama halnya dengan pembagian, tapi di sini ada catatan. Untuk Z dibagi 0 adalah salah. Z ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat ini berapapun angkanya
Jika dibagi 0 adalah salah atau tidak terdefinisi. Jika teman-teman ingin mencoba atau membuktikannya, bisa menggunakan kalkulator. Jika dimasukkan angka berapapun dibagi 0, maka hasilnya akan tidak terdefinisi atau kalkulator error. Nah, di sini ada A dan B adalah bilangan bulat positif. Dan ini adalah cara penulisan. Ini ilustrasi aja. Misalnya, kalau misalnya 1, ya ini kan bilangan bulat positif. 2, 3, karena tidak ada tanda apa-apa. Tapi jika dikasih tanda minus seperti ini, maka itu adalah negatif. Di sini ada lebih biar memahami teman-teman yang di tabel atas ada perkalian. A kali B sama dengan B kali A sama dengan AB, di mana jika positif kali positif hasilnya positif. Jika positif kali negatif, negatif kali positif hasilnya negatif, seperti ini. Jika negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya positif. Sama halnya pun dengan pembagian. Nah, selanjutnya, di sini ada sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan perkalian ada komutatif, asosiatif ditambah dengan sifat distributif. Kita buktikan apakah benar sifat ini memenuhi. Kita buktikan untuk bilangan 2 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2. 2 tambah 1 adalah 3, sama dengan 1 tambah 2 adalah 3, maka terbukti karena ruas kanan sama dengan ruas kiri, maka sifat komutatif untuk penjumlahan terbukti benar. Untuk sifat asosiatif, kita beri tanda dulu. Sifat asosiatif, untuk 5 ditambah 2 tambah 1 sama dengan 5 tambah 2 tambah 1. 5 tambah 2 tambah 1, 3. Kita hitung yang dalam kurung dulu ya. Lalu 5 tambah 2 adalah 7, tambah 1, 8 sama dengan 8. Maka terbukti. Jadi sifat asosiatif pun memenuhi. Lalu kita ke sifat perkalian. Sebelumnya kita lihat dulu apakah pengurangan juga tidak punya sifat ini, apakah atau memiliki. Nah, kita coba di sini ya untuk pengurangan, tapi kita coba satu aja. Untuk min 1 tambah 2 sama dengan maksudnya pengurangan ya. Min 1 dikurangi 2 sama dengan min 1 ditambah 2. Min 1 dikurangi 2 adalah min 3, min 1 ditambah 2 adalah 1. Maka ada hasilnya tidak sama, maka sifat pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Oke, di sini kita buktikan perkalian, tapi sebelumnya kita ubah dulu warnanya supaya teman-teman tidak pusing. Nah, sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Sifat komutatif kita buktikannya dengan yang gampang aja. 2 kali 1 sama dengan 1 kali 2. 2 kali 1, 2. 1 kali 2, 2. Maka terbukti ya bahwa sifat komutatif berlaku di operasi perkalian. Lalu sifat asosiatif. Kita coba 5 kali 2 kali 1 sama dengan 5 kali 2 kali 1. 5 kali 2 kali 1, 2. 5 kali 2, 10 kali 1. 5 kali 2, 10. 10 kali 1, 10. Maka terbukti sifat asosiatif berlaku juga di dalam perkalian. Nah, sekarang ternyata di perkalian itu ada sifat distributif. Nah, kita coba juga buktikan. 2 dikali 4 tambah 1 sama dengan 2 kali 4 tambah 2 kali 1. Nah, kita coba 2 kali 4 tambah 1, 5 sama dengan 2 kali 4, 8 tambah 2 kali 1, 2. 2 kali 5, 10. 8 tambah 2, 10. Terbukti. Jadi sifat distributif memenuhi. Jadi semua sifat di sini terbukti sudah memenuhi. Kita lanjutkan.
Nah, kita langsung ke pembahasan soalnya ya, latihan soal. Ini diambil dari buku paketnya. Kita coba untuk urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Kita ambil soal nomor C. Untuk soal nomor C, urutkan dari yang terbesar ke kecil berarti ya. Ingat, untuk negatif semakin besar bilangannya maka semakin kecil nilainya. Maka yang nomor C yang paling besar adalah 13, lalu 10, lalu 0, lalu min 12, lalu min 15. Untuk sisanya teman-teman bisa coba kerjakan. Untuk menyatakan benar atau salah kalimat matematika di sini. Untuk mempermudah mengingat, kalimat tanda lebih kecil tuh ke arah kanan seperti ini. Tinggal aplikasi garis jadi kayak huruf K kecil. Untuk lebih besar sebelah kiri. Nah, menghadapnya di garis B besar seperti itu ya. Nah, untuk kita ambil nomor C, 10 kurang dari min 11. Ini adalah salah karena 10 positif 10 lebih besar harusnya daripada min 11. Untuk 13 lebih besar dari min 13, ini benar. Nah, sisanya coba ya. Lalu ada nyatakan operasi ditunjukkan pada garis bilangan berikut dan tentukan hasilnya mulai dari 0. Nih, untuk ini karena nilai P mundur 2 langkah, maka min 2. Nah, karena ternyata dipetakan lagi oleh Q menuju arah yang berlawanan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Maka dikurangi min 6 karena mundur. Jadi min 2 tambah 6 sama dengan, ini kenapa tambah? Karena minus ketemu minus hasilnya positif. Nah, jadi penjumlahan min 2 tambah 6, 4. Maka hasilnya sama, 4. Seperti itu ya. Lalu ini. Nah, karena ini beda soalnya kita kerjakan. Ini untuk ini. 0 mundur 2 langkah jadi min 2. Karena ini melanjutkan atau perpanjangan jadi ditambah mundur lagi 2 langkah ternyata min 2 jadi min 4. Hasilnya sama. Nah, seperti itu ya. Yang nomor ini maaf kepotong, jadi kalian bisa coba ya. Lalu ini ada modifikasi UN. Ini gampang untuk menghitung operasi ini, kalian dahulukan yang ada di dalam kurung. Min 10 tambah 4 hasilnya adalah min 6. Dikali min 5 kali min 4 hasilnya adalah min 9. Jadi min 6 kali min 9 adalah 54. Untuk tandanya, karena negatif ketemu negatif adalah positif, jadi adalah hasilnya 54 positif. Untuk soal UN 2010, untuk min 6, min 6 tambah 6 bagi 2 dikurangi min 3 kali 3. Dahulukan yang dalam kurung, maka min 6 ditambah 6 bagi 2 adalah 3, dikurangi min 3 kali 3 adalah minus 9. Jadi, kita kasih tanda dulu biar nggak pusing. Nah, min 6 tambah 3 ditambah negatif ketemu negatif jadi positif tambah 9. Min 6 tambah 3, min 3 tambah 9. Hasilnya 6. Positif. Ya, seperti itu. Yang ini bisa dihitung, bisa dicoba dihitung ya. Lalu ada modifikasi UN 2009. Kita hitung ini. Suhu daerah Khatulistiwa 28 derajat Celcius di sini ya, 28 derajat Celcius. Sedangkan suhu di kutub utara 12 derajat Celcius. Di sini nomor 8. Di bawah 0, karena di bawah maka tandanya negatif. Ingat ke garis bilangan seperti ini. Jika di bawah itu berarti yang sebelah kiri. Nah, di bawah 0, lalu berapa perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Karena yang ditanyakan adalah perbedaan, maka adalah selisih. Selisih itu adalah pengurangan. Jadi, min 28 dikurangi min 28 derajat Celcius dikurangi min 12 derajat Celcius. Karena negatif ketemu negatif, jadi min
derajat Celcius ditambah 12 derajat Celcius. Hasilnya adalah 16 derajat Celcius. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan. Sisanya karena masih sama tipenya, jadi kalian bisa coba buat melatih juga. Nah, yang ini kita bahas yang UN-nya ya. Skor pada kompetisi matematika adalah 4. 4 untuk jawaban benar. Dan 0 untuk tidak dijawab. Nah, -1 untuk jawaban salah. Dari 50 soal yang diberikan, Siti tidak menjawab 6 soal dan menjawab 5 soal. Berapa skor yang diperoleh Siti? Kita ganti dulu warnanya. Nah, kita hitung dulu jawaban benar Siti. Karena Siti menjawab 6 ditambah 5, ini yang tidak dijawab, dan ini adalah skor salah Siti, jadi 11. Jadi, karena seluruh soal ada 50, maka kurangi 50 kurangi 11 adalah 39. 39. Karena 39 lalu kita cari yang 39 ini kita kalikan dengan skornya. 39 dikali 4. 9 kali 4 adalah 6. Sini 3. 9, 4 adalah 36. 3 kali 4, 12 tambah 3 adalah 15, jadi 156. Ini adalah skor Siti jika jawabannya benar semua. Maksudnya, bukan benar semua. Ini jawaban skor Siti ketika dikalikan dengan skor benar. Maka dikurangi karena Siti ternyata 6 soal Siti tidak dijawab. Karena 6 soal, karena jika tidak dijawab dikali 0, 6 kali 0 sama dengan 0, jadi tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Maka yang jawaban 5, karena Siti menjawab 5 salah, dikalikan dengan skor salah adalah -1, jadi -5. Jadi yang 156 jawaban benar Siti dikurangi 5. 6 kurangi 5 adalah 1, maka karena ini tidak ada ininya, jadi turun aja. 5, 1 turun, 1. Jadi skor Siti adalah 151. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa mencobakan yang 13, 14 juga. Nah, oke deh, kita bahas yang 14. Seorang pedagang mempunyai modal sebesar 2 juta. Setelah berjualan, pedagang tersebut mengalami kerugian 2 kali masing-masing. Ruginya 20.000 dan 35.000. Kita tambahkan ruginya adalah 55.000 ternyata ruginya. Namun pada penjualan sesudahnya, pedagang mendapat 2 keuntungan masing-masing. Di sini untungnya 30.000 karena 2 kali, jadi 2 kali. 0 kali 2, 0 kali 2, 0, 0 kali 2, 0, 0 kali 2, 0, 3 kali 2, 6, jadi 60.000. Nah, karena modalnya 20 juta, maksudnya 2 juta, maka 2 juta modal dikurangi 55.000 ruginya. Maka berapa? Maka hasilnya 1.945.000. Nah, ditambahkan, ini kan yang udah dikurangkan dengan rugi, ternyata mendapat 2 keuntungan, ditambahkan lagi dengan keuntungannya itu 60.000. Jadi hasilnya 2.005.000. Nah,
Jadi ini keuntungannya itu adalah 5.000. Jadi berapa rupiah uang pedagang? Uang rupiah pedagangnya sekarang adalah 2.005.000. Seperti itu. Nah, terima kasih semuanya udah nonton pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman semua bisa memahami materi bilangan bulat ini dengan baik. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih memberi saran atau ingin lebih paham lagi, bisa tulis saja di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.